Pendingin pintar saat main game lupa nggak saya nonaktifin. Jadi apakah kalau kita nonaktifin nantinya bakalan nggak di limit di 110 fps? Oke, akhirnya kita punya kesempatan buat bahas lagi ponsel dari Infinix GT20 Pro. Ya, di video kali ini kita bahas buat patch keamanan terbaru di Infinix GT20 Pro. Dan kemarin sih sebenarnya udah kita cobain kurang lebihnya kisaran berapa ya? Kisaran 5 atau 4 harian lah. Intinya pertama kali dapat update sistem langsung kita perbarui. Dan udah kita coba ternyata ada yang ditambahin, ada juga yang dikurangin. Dan kira-kira seperti apa nih buat urusan performa ataupun FPS-nya? Apakah di limit atau enggak setelah update sistem? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi buat update sistemnya itu ada sejak tanggal 12 bulan Maret 2025 kemarin ya. Dan waktu video ini kita buat jadi udah ada kisaran 1 mingguan kurang lebihnya. Dan buat size-nya itu tergolong kecil banget. Karena cuma di 239 MB-an dan ini kita update ke versi 2673. Jadi selain pembaruan patch keamanan, Infinix GT20 Pro juga distabilkan dan dioptimalkan lagi buat kinerja atau performanya. Namun kalau kita masuk di bagian CPU throttling ataupun AnTuTu benchmark, Infinix GT20 Pro ini kerasa banget buat perubahannya. Misal kayak AnTuTu skornya. Sebelumnya ada di 910 ribuan poin. Lalu setelah kita update sistem, AnTuTu-nya meningkat nyampe 931 ribuan poin. Tentu peningkatannya ini cukup kerasa karena kurang lebihnya ada di kisaran 20 ribuan poin antara sebelum dan juga sudah update sistem patch bulan Februari 2025. Sedangkan buat CPU throttlingnya, sebelum kita melakukan update sistem, ini CPU throttlingnya dapat skor di 80%. Dan setelah melakukan update sistem, ini sedikit menurun ada di 78%. Sedangkan buat tambahan kayak fitur AI ataupun yang lain-lainnya menurutku masih sama aja. Dan sebelum kita mulai buat video gaming testnya, ini saya mau kasih tahu terlebih dahulu. Buat kalian yang suka pakai fitur sensitivitas sentuhan atau ngaktifin fitur tersebut, sekarang ini di patch bulan Februari, fiturnya dihilangin, jadi udah nggak ada. Dan sebagai gantinya di Infinix GT20 Pro ini ada fitur tambahan namanya kontrol kemiringan. Langsung aja mari kita masuk ke video gaming test di Infinix GT20 Pro ini. Oke, ini buat baterainya baru aja kita cabut dari charger jadi masih beneran ada di 100%. Dan sebelum kita mulai saya ulangi lagi, ini HP kemarin tuh saya pakai buat HP daily ya dari pertama kali launching. Jadi ini aplikasi bawaan banyak banget kayak gini. Dan buat setupnya seperti biasa, kita pakainya cuma konektivitas WiFi, GPS, NFC, dan juga Bluetooth. Ini kita matiin. Refresh rate layar kita bikin di 120 Hz. Aplikasi berjalan latar belakang udah kita keluarkan semua. Dan langsung aja kita mulai buat gaming test yang pertama. Kita mulai game familiar tentunya ya, yaitu game Mobile Legends. Oke, kita mulai dan kita lepas. Nanti kita lihat gimana buat FPS real time-nya, apakah ada limitnya atau enggak setelah kita update sistem ya. Match pertama kita bikin dengan settingan rata kanan dan kita aktifin mode performa. Oke, mode performa dan juga pakai settingan rata kanan. Langsung aja mari kita mulai buat gamenya. Timer udah kita mulai. Suhu ruangan ada di kisaran 31 derajat Celcius dan tentu ini saya mainnya bukan di tempat yang ada AC-nya. Dan seperti biasa kita mainnya di mode rank pakai Johnson. Dan ini kalau lagi war ternyata masih sama aja ya, nggak ada perubahan atau penurunan dari FPS-nya, masih tetap sama stabil di 110 kurang lebihnya buat FPS yang kita dapetin secara real time. Oke, kita push lagi dan kita lihat hasilnya. Nah, nice, jadi menang nih. Oke, ini FPS-nya bisa kalian perhatiin, FPS-nya dari tadi stabil banget di atas 100 FPS ya, atau bisa dibilang limitnya itu nggak kerasa sama sekali karena cuman turun di 10 FPS yang tadinya 120 bisa stabil banget di 110 FPS. Suhu layar ini ada di 41, cuman sedikit anget ya, biasanya kan 42 ke atas tuh. Dan ini back covernya cuman 38 mepet 39. Dan ini udah dipakai selama 16 menit lebih 26 detik. Sisa baterai ini masih ada di 96%. Kita bisa kalian perhatiin rata-rata dapat di 107 fps dan ini buat grafis selama kita main game tadi ya, waktu masih ada di lobby. Dan ini selama permainan itu di limitnya di 110 fps dan ini menurutku oke banget. Dan untungnya ya buat suhunya ini aman padahal rata kanan dan mode performa aktif. Match kedua kita turunin, ini nggak pakai mode performa, cuman mode seimbang. Kemudian frame rate-nya kita bikin di super atau 90 fps dan grafisnya ini di ultra. Kenapa dibikin ultra nggak dibikin tinggi? Ya dikarenakan ini rekomendasi dari sistemnya ada di ultra buat grafis yang dimilikinya. Langsung aja mari kita mulai buat match yang kedua di mode rank.
Match kedua invalid ya, karena tim lawan ada yang AFK. Jadi kita mulai lagi, kita ulangi buat main game tanpa settingan rata kanan. Ini kita lihat ini nggak pakai mode performa. Kemudian settingannya ada di super ultra, karena rekomendasinya kan di ultra dan kita mainnya di 90 fps. Dan ini buat suhunya menurutku ada sedikit perbedaan. Hanya saja ini buat matchnya udah tergolong cukup lama dan kerasa sedikit anget. Kayaknya sih kurang lebih sama kayak pakai mode performa dan main di 102 fps kayak sebelumnya. Dan nanti kita liatin aja ya hasil akhirnya. Kita mau selesaiin terlebih dahulu buat gameplaynya. Akhirnya nggak jadi mati cuy. Nice. Akhirnya selesai juga match kedua. Suhu layar ada di 40, 41 tentunya ya, karena mepet banget. Dan suhu back cover ini ada di 39 doang, 39, 38. Dipakai main game selama 51 menit. Baterai masih ada di 88%. Dan ini FPS rata-rata yang kita dapetin selama permainan ada di 88 fps. Dan ini kenapa FPS-nya ada drop banget kayak gini. Tadi waktu nggak sengaja saya tuh ya iseng lupa kalau lagi tes FPS juga kan. Nah saya scroll ternyata nih ada beberapa notifikasi yang baru aja masuk. Dan ini kita mau main game Mobile Legends satu kali lagi, karena tadi match pertama pendingin pintar saat main game lupa nggak saya nonaktifin. Jadi apakah kalau kita nonaktifin nantinya bakalan nggak di limit di 110 fps? Jadi kita lihat aja deh, karena kemarin tuh ada teman kita atau viewer kita yang komen, bang itu di limitnya dikarenakan buat fitur pendingin pintarnya aktif di GT 20 Pro. Dan ini udah kita nonaktifin. Mari kita lihat sama-sama apakah bisa rata kanan buat FPS yang kita dapetin sesuai dengan settingannya, maksudnya bisa 120 fps atau enggak. Langsung kita gas aja. Kita ngepush rank sebelum penurunan season balik ke epic lagi. Dan ternyata benar banget di match ketiga ini kita nonaktifin mode pendingin pintarnya atau mesin pendingin pintar ya. Ternyata buat FPS yang kita dapetin beneran bisa stabil di 120 fps. Dan sekarang kita mencoba war, nanti kita liatin lagi waktu lagi war gimana buat FPS real time-nya. Nah ini lagi pada war nih, mari kita lihat sama-sama. Oke, ini bisa kalian lihat ya, lagi war pun masih aman banget, dropnya cuma di 116 fps dan itu menurutku nggak masalah sedikit pun. Jadi masih enak banget buat main game, nggak ada kendala intinya ya. Oke, match ketiga udah selesai dan langsung aja kita cek buat suhunya terlebih dahulu. Suhu layar cuma 41, nggak nyentuh di 42 atau bisa dibilang 4142 ya. Suhu back cover ini makin adem, cuman 39 padahal rata di 120 fps. Dan yang terpenting kita liatin terlebih dahulu, ini baterainya masih ada di 80%, udah dipakai selama 1 jam lebih 18 menit. Dan inget ya, ini HP tadinya tuh kita bikin HP daily dan aplikasinya banyak banget dari pertama kali launching. Sekarang kita liatin buat FPS-nya, tadi sih aman banget, stabil di 120 fps. Nah, bisa kalian perhatiin mainnya tadi selama 25 menit dan ini rata-rata ada di 116 fps. Dan tadi sempat beberapa kali drop, tapi ini masih aman banget. Ini waktu masih ada di lobby dan ini tadi waktu jaringannya kurang stabil, jaringan wifi-nya. Jadi bisa kalian perhatiin ya, ini tuh stabil banget di 119 atau 120 fps. Jadi di Infinix GT 20 Pro buat main game Mobile Legends ini nggak ada limitnya karena stabil banget di 120 fps. Dan catatan mode pendingin pintar di GT 20 Pro harus kalian nonaktifin. Sekarang kita coba main game PUBG Mobile. Bisa kalian perhatiin terlebih dahulu, ini kita mainnya di grafis mode Oke, bisa kalian lihat terlebih dahulu, ini mainnya di grafis mulus, kemudian frame rate-nya kita bikin ultra extreme atau smooth ultra extreme. Dan langsung aja mari kita mulai buat matchnya. Ini versus E kita bikin mudah biar durasinya lebih lama. Dan kita lihat apakah ada limitnya atau enggak. Dan ingat, ini kita nonaktifin pendingin pintar saat bermain game biar nggak kena limit. Nah ini buat main game suhunya menurutku masih sama aja kayak tadi, mungkin ya kisaran 41 gitu ya. Dan tentunya buat main game ini lancar, enak banget. Nah ini buat main game dari tadi sih enak, aman dan juga nyaman banget tentunya. Buat suhunya menurutku paling kisaran 41-42 dan stabil banget di 118 atau bisa dibilang stabil di 120 fps. Nah semisal nanti ada frame drop,
itu tandanya waktu kita dapat notifikasi. Bentar ya. Nah, ini banyak notifikasi masuk karena saya ulangi, ini tadinya tuh saya pakai buat HP Daily Driver ya, dan nggak saya logout lagi akun-akunnya karena masih ada rencana buat pindah ke sini sambil nunggu GT 30 Pro launching. Layar ternyata lebih dari ekspektasi, nyampe 44 ya. Layar nyampe 44, suhu back cover ini di 41 dan udah dipakai selama 1,5 jam atau 1 jam lebih 32 menit. Sekarang kita lihat ini baterainya masih tersisa di 75%, dan buat FPS-nya apakah ada limitnya atau enggak. Bisa kalian berarti ini rata-rata dapat di 116 FPS, dan ini tentunya aman banget selama permainan. Dan buat kesimpulannya, menurutku di Infinix GT 20 Pro setelah kita melakukan update sistem patch bulan Februari, ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda buat beberapa penggunaannya. Misal kayak FPS dan juga lain-lainnya itu masih sama aja. Dan buat kalian yang sering pakai fitur sensitivitas sentuhan, tentu update kali ini mendingan kalian skip ya. Dan biar kalian bisa dapetin FPS stabil atau lebih tepatnya performanya itu nggak di limit ya, jangan lupa kalian aktifin buat fitur pendingin pintar di game space atau game turbo Infinix GT 20 Pro. Dan jangan lupa tinggalkan aja pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Kalian nemu bug apa, kemudian apa aja yang dihilangin dan juga tambahin yang belum kita sebutin di video kali ini, drop aja di kolom komentar, mungkin kita samaan ya. Dan jangan lupa aktifin icon notifikasinya, subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.